Ya, temanya menarik sekali tuh. Iya. Menarik mana? Menarik. Oke. Tuhan Kristen tidak. Lagi di mana Pak Paul? Noise bising. Ya, lagi hujan. Oh, suara hujannya kok kayak gitu? Iya. Lagi hujan. Lagi apa? Hujan, jadi saya masuk dulu ke dalam. Iya, iya. Oh, lagi hujan. Noise. Oh, bising. Pak Paul bising. Ya, ini saya mau masuk ke dalam ini. Hujan jadi. Hujan. Ya, saya tertarik ini dengan tema ini. Tuhan Kristen tidak ada kuasa. Matius 28 ayat 18. Ibu punya Alkitab di situ kan? Iya, baca Pak. Iya. Matius 28 nomor 18 kenapa? Iya. Di situ dia bilang, sebentar saya buka Alkitab dulu. Iya. Waalaikumsalam Linda. Matius 28 ayat 18. Ayat 18. Yesus mendekati mereka, kepada muridnya mendekati kepada mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Iya, kepadaku telah diberikan segala kuasa, iya, di surga dan di bumi. Itu sih dasar saya sih. Kalau Obi punya ada di dalam Al-Quran. Di situ segala kuasa telah diberi. Artinya kan Tuhan Ibu nggak, Tuhan Bapak nggak berkuasa. Bukan segala Yesus itu Tuhan atau manusia? kita selesai satu-satu dulu. Iya, selesai Kepadaku satu-satu. telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Iya. Jadi iya. maksudnya Iya, iya, Pak. Yesus Segala kuasa telah diberikan kepadaku. kuasa. Nah, Artinya kan bilang Kristen kan tidak ada kuasa. iya, Yesus tidak ada kuasa. Dia diberikan kuasa. Udah. Yesus yang Anda tuhankan itu Tuhan Anda Yesus atau bukan? Baik, Tuhan itu satu ayat lagi. Boleh satu tambah ayat lagi? Iya, Tuhannya Pak Paul Yesus atau bukan? Boleh saya buka satu ayat lagi? Iya, Tuhannya Pak Paul. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tuhannya Pak Paul Yesus atau bukan? Yesus itu Tuhannya Pak Paul. Hujan deras. Ya Anda hujan deras, suara Anda kedengeran, suara saya nggak denger. Gimana mau berdiskusi? Yesus itu jaringannya. Nanti sudah kah atau? Yaudahlah nanti aja lah Pak, Bapak nggak dengar suara saya. Iya nanti aja suara Bapak nggak kedengar. Kalau Bapak nggak dengar suara Bapak kedengeran sama saya.
Nggak dengar dia kita ngomong apa nih. Ya nanti aja ya Pak, nanti aja. Bapak nanti aja kita ini. Bapak nanti Ya, nanti. oke. Oke. Halo Safira. Walah, langsung bikin musik dia. Nah, langsung pakai musik. Di bawah Anda bertyping kejang-kejang. Giliran naik pakai musik. Baluap. Memang rata-rata nggak punya ilmu. Di bawah izin kejang-kejang. Giliran naik baluap. Hidupkan dulu lampu gelap. Oten. Mati nyali, iya. Tapi di bawah dia ngatain aku penghujat. Di bawah bertyping, dia ngatain aku penghujat. Giliran naik pakai dibikinnya musik biar nggak ditanya. Baluap. Di bawah kok katain aku penghujat. Aku malas melayani buat dosa. Emang kau berdosa menuhankan berkelamin bahlul. Malas melayani tapi kok di bawah kejang-kejang. Bahlul. Nggak naik Riki Bumi naik Riki Bumi naik dah gua jamba ayo naik kau Agung naik kau Agung ayo naik. Bang Juma nonton di YouTube aja, Bang Juma live YouTube. Udah banyak cerita kok. Safira naik nggak punya nyali. Udah gua jamba kayak berdua naik. Nah, oke. Iya Agung, selamat sore. Tes. Ya. Saya menghujat di mana? Kedengaran? Saya menghujat di mana? Oke, di situ. Iya. Saya menghujat di mana? Gak sadar menghujat tadi. Enggak, saya menghujat di mana? Enggak sadar tadi menghujat. Iya, mana hujatan saya yang mana? Enggak sadar atau enggak? Sadar dulu. Saya tanya hujatan saya yang mana? Sadar dulu atau enggak? Saya tanya, kamu tahu nggak definisi menghujat itu, tahu nggak? Hah? Inilah kalau menuhankan berkelamin. Tahu nggak apa yang saya katakan? Tahu nggak apa? Saya tanya, kamu kan mengatakan saya penghujat. Saya menghujat di mana? Iya, makanya jangan menuhankan berkelamin. Definisi menghujat pun kau tidak tahu. Kalau kau mengatakan saya menghujat, itu Bible bakar bahlul. Kalau kau katakan saya menghujat, berarti puluhan tahun yang lalu ini sudah menghujat. Kenapa nggak kau bakar? Kalau kau katakan saya menghujat, puluhan tahun yang lalu ini menghujat. Kenapa nggak kau bakar? Tidak. Kenapa kau nggak bakar? Hujat itu. Kenapa kau nggak bakar? Saya kan membaca. Kenapa kau nggak bakar? Itu aja. Kenapa? Apa yang kau katakan saya menghujat? Baca di situ. Kau katakan saya menghujat. Saya membaca. Tuhanmu berkelamin. Dokumenmu ada ke situ. Iya, saya membaca Tuhanmu berkelamin. Kenapa nggak kau bakar? Kamu baca di situ. Kenapa kau nggak bakar? Kenapa? Kenapa nggak kau bakar? Sehingga dapat argumen. Iya, kenapa kau nggak bakar? Tuhanmu berkelamin di sini ada dikatakan. Tuhanmu berkelamin. Kenapa nggak kau bakar? Kenapa? Apa yang kamu baca di situ gitu loh? Tuhanmu berkelamin. Tuhanmu disunat di satu usia 8 hari. Kenapa? Naik kejang-kejang nggak punya ilmu. Dikatakan Tuhan berkelamin nggak terima. Tuhanmu berkelamin bro. Kenapa nggak kau bakar? Kenapa?
Di sini dikatakan Tuhanmu nggak berkelamin. Itu sehingga Tuhanmu nggak berkelamin. Tuhanmu berkelamin. Sehingga argumen Kenapa kau nggak bakar? itu mempunyai Kenapa? kelamin. Enggak. Iya. Yang kamu baca di situ gitu loh. Oke. Yesus disunat di usia 8 hari. Yesus disunat. Ini lah tungkian, nggak tungkian. Yesus disunat di usia 8 hari. Apanya yang disunat? Iya. Apa yang disunat? Apa? Pantatnya disunat. Pantatnya. Apa yang disunat? Pantatnya. Bahlul. Apa yang disunat? Pantatnya. Pantatnya yang disunat. Kesimpulan. Usia 8 hari Yesus disunat. Apa yang disunat? Gua santai dari tadi. Siapa yang marah? Pertanyaan saya, apa yang disunat? Pertanyaan saya, pantatnya disunat. Apa yang disunat? Itu pertanyaan saya. Apa yang disunat? Yesus disunat di usia 8 hari. Apa yang disunat? Apa? Menurutmu apa? Coba kalau menurutmu dong. Menurutmu apa? Tadi kau bilang Tuhan berkelamin, kau bilang aku menghujat. Tadi kau bilang aku menghujat. Ku katakan Tuhan kau berkelamin, kau bilang aku menghujat. Di sini tertulis Yesus disunat di usia 8 hari. Menurut ibu apa? Menurutmu apa? Menurutmu apa? Balon. Tadi aku bilang Tuhan kau berkelamin, kau bilang kau menghujat. Jelas di Bible-mu dikatakan Yesus disunat di usia 8 hari. Kau tanya, menurutmu apa? Menurutmu apa? Balul. Nggak terima kau dikatakan Tuhan kau berkelamin. Bible-mu yang mengatakan Yesus di usia 8 hari disunat. Apa yang disunat? Menurutmu apa? Dia Bahlul. Jadi aku kasih tahu sama kau ya Bahlul. Sang Firman mengambil kodrat manusia. Aku kasih tahu sama kau. Kalau kau mengatakan aku menghujat kodrat manusia. Ya. Bahkan kodrat sebagai manusia Sang Firman. Nah, sebagai manusia. Berarti Tuhan kau manusia kan? Makanya dalam berarti Tuhan kau manusia kan? Gimana sih? Berarti Tuhan kau manusia kan? Dalam hidupnya sebagai manusia, dia tetap taat dan tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Paham gak di situ? Berarti Tuhanmu manusia kan? Iya, berarti Tuhanmu manusia kan? Sang Firman yang menambahkan kodrat. Gak berani jawab. Berarti Tuhan kau manusia kan? Yang bilang Tuhan manusia itu kan kamu. Ya, tadi kau bilang ya udah. Yesus itu Tuhan atau manusia? Udah, dengar. Kau tanya semua gereja, apakah Yesus itu adalah manusia yang jadi Tuhan? Serentak bilang enggak. Tahu nggak sih? Jadi Sang Firman itulah yang menambahkan kodrat menjadi manusia, bukan manusia yang menambahkan kodrat menjadi Tuhan. Kau tanya semua gereja. Jangan tafsir menurut otak kita sendiri gitu loh. Oke, berarti Yesus itu Tuhan atau manusia? Duinatur yang ada di dalam Yesus. Duinatur. 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 Itulah kalau kau tadi bilang jangan menaksir. Duinatur. Punya Tuhan Duinatur. Satu kemanusiaan, satu ilahian. Punya Tuhan Duinatur. 9 Ibrani 1 ayat 8 itu jelas. Duinatur Tuhannya Duinatur. Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawab. Dia Duinatur dalam dunia. Yesus itu Tuhan atau manusia? Di mana datanya Yesus Duinatur? Bahkan dia juga bangkit secara di mana datanya Yesus Duinatur? 14 dan 17 gitu loh. Oh enggak sih? Di mana datanya Yesus Duinatur? Di mana? Yohanes 20 ayat 28, Kolose 2 ayat 9, Ibrani 1 ayat 8. Di mana di situ Duinatur dibilang di mana? Coba kau bacakan. 20 ayat 20. Bacakan berdua Duinatur. 1 ayat 8. Iya, bacakan. Yesus adalah bacakan yang berwujud manusia.
Udah? Di mana di situ Yesus berwujud manusia? Bible-nya sendiri. Ayat 28. Yang kita baca ya, Yohanes 20 nomor 28 ya. Dan kita Ibrani buka 1 Yohanes 20 28. Kita buka si penipu ini. Yohanes 20 28. Katanya Yesus berwujud menjadi manusia. Saya nggak menipu Anda. Kau penipu. Saya nggak Ini penipu. Kita buka Bible si penipu. Kita buka ya, si penipu ini mengatakan bahwa Yesus Tuhan menjelma sebagai manusia. Ini si penipu ini. Memang konten kalau nggak nipu, saya nggak penipu. nggak hilang perpuluhan. Puji Tuhan, saya nggak Nih, penipu. ini penipu. Ya, Yohanes 20:28 penipu. Penipu. Yohanes 20:28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Mana? Yesus menjelma sebagai manusia. Tuhan menjelma jadi manusia. Mana penipu? Penipu. Jawab dulu, ini penipu. Lihat. Penipu di mana di sini? Ya Tuhan menjadi manusia, penipu. Anda Penipu. ini manusia. Hilang perpuluhan kalau nggak nipu gua maluap. Udah. Penipu. Penipu. Saya nggak Mana itu berani penipu? gitu loh. Penipu. Saya nggak menipu. Mana di sini Tuhan menjelma menjadi manusia, penipu? Ini saya nggak menipu. Di mana Tuhan menjelma sebagai manusia, penipu? Udah pencuri, penipu. Di mana? Parah ini, parah. Di mana di situ? Ya, jelas dikatakan di situ. Penipu. Nih, si penipu ini tadi membawa ayat Yohanes 20 nomor 28. Kata dia, Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjelma menjadi manusia. Ternyata di dalam Yohanes 20:28 tertulis, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tidak ada data Tuhan menjelma menjadi manusia. Inilah penipu. Paham gak sih? Ya Tuhan. Penipu, ya Allah ya Rob. 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Penipu, Tuhan menjelma jadi manusia, penipu. Tuhan menjelma sebagai manusia. Penipu Secara jasmania seluruh Gak ada kepenuhan hotel sekali ada penipu ya. Kolose 2 ayat 9. Gak ada hotel sekali naik penipu. Astagfirullahaladzim. Kolose 2 ayat Gak ada hotel sekali naik penipu. Kolose 2 Kau bacakan aja lah bantuan. Gak ada di situ Tuhan menjadi manusia. Saya nggak menipu Anda. Kau bacakan aja situ. Capek aku buka data, ternyata data penipu. Ayat 9. Sebab di Iya, kau bacakan aja penipu. Apa di situ katanya? seluruh kepenuhan Allah. Tuhan menjelma jadi manusia, di mana penipu? Gua mau jelasin dari tadi ngomong penipu. Tuhan menjelma jadi manusia, penipu datanya. Manusia mana penipu? Ada. Iya, penipu. Hotel ini kalau nggak nipu perpuluhan hilang ya. Kayak gini dia, kalau inilah hostnya. Ya memang iya, data yang kau bawa itu data penipu. Tidak ada satu data pun, ya tidak ada satu data pun di dalam Bible Tuhan menjelma jadi manusia, penipu. Ya, maka saudara Simon mau jadi bawa katakan kau penipu kok. Udah diskusi Ya, tutup. tidak ada data Tuhan menjelma sebagai manusia. Ya, seperti yang dikatakan dia tadi, ayat-ayat yang dikatakan tadi, tidak ada satu ayat. Kolose 2 ayat 9. Ya, kau baca Kolose 2 nomor 9 itu baca. Ayat 9. Iya, kau baca Baluap. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam Yesus telah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan. Di mana datanya Tungki Tuhan menjelma menjadi manusia? Dia nggak masuk. Di mana datanya penipu? Tuhan menjelma sebagai manusia, penipu di mana? 9. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah ya Rob. Memang kalau Kolose 2 ayat 9. aduh kalau memang bertipu ini. Allah. Susah kali. Aduh. Itulah aku sarankan sama kau ya penipu. Inilah kalau akibat kau punya Tuhan manusia. Ya, Tuhan sekali. tidak ada data Tuhan menjelma sebagai
manusia, kau bawa data penipu. Enggak. Kedua, tadi kau bilang duinatur, tidak ada juga datanya Tuhan kau duinatur. Penipu. Saranku penipu, tobatlah kau menuhankan manusia, itu saranku. Iya, puji tukang. Iya, puji tukang. Kau katakan Yesus itu Tuhan, kau penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7, kau penyesat. Kalau kau mengatakan Yesus itu Tuhan. Berapa? Ya. Berapa? 2 Yohanes 1 nomor 7. Kalau kau katakan Yesus itu Tuhan, kau penyesat. Ya, 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku. Udah? Sebab banyak penyesat yang muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku. Udah, ini bukan yang mengaku Yesus adalah. Udah sambung, baca terus, belum selesai. Udah kau sambung, kenapa kau diam? Yang tidak mengaku. Iya, sambung. Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah penyesat dan antikristus. Kau penyesat. Mengaku. Kalau Kristen mengaku tidak mengaku dan Yesus datang sebagai manusia, sebagai manusia. Tadi kau bilang Yesus Tuhan. Kalau dia tidak mengakui. Tadi kau bilang Yesus Tuhan. Inilah ya guys ya. Tadi kau bilang Yesus Tuhan. Giliran di bawah ayat ini. Yang tidak mengaku, di sini jelas yang tidak mengaku bahwa Kristen itu menjelaskan bahwa Kristus datang mengambil kodrat sebagai manusia. Di sini jelas yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang menjadi manusia. Udah? Tadi kau bilang Yesus Tuhan. Tadi kau bilang Yesus Tuhan. Menjadi manusia, menambahkan kodrat menjadi manusia. Di sini jelas yang tadi kau bilang Yesus Tuhan. Kristus telah datang. Yesus adalah Tuhan. Tadi kau bilang Yesus Tuhan. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang. Tadi kau bilang Yesus Tuhan. Saya dari tadi bilang Sang Firman menambahkan kodrat menjadi manusia. Lah, Firman ini tetaplah. Tadi aku tanya Yesus Tuhan apa manusia Tuhan? Coba. Berarti kau menuhankan Firman. Menurut Firman. Tuhan itu menurutmu itu apa? Tuhan itu adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan itu Sang Pencipta langit dan bumi. Oh, pencipta langit dan bumi. Kenapa? Ya, Tuhan itu Sang Pencipta. Ya, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi itu dengan apa? Dengan Firman. Oh ya sudah. Jadi Sang Firman itu yang menambahkan kodrat menjadi manusia. Jadi dia berhak juga Tuhan. Jelas? Menuhankan perkataan. Firman itu adalah perkataan. Berarti kau menuhankan perkataan. Astagfirullahaladzim. Berarti kau menuhankan perkataan. Dia menertawakan diri sendiri. Gak usah melucu lah Badu. Memang tolong kali. Berarti kau menuhankan perkataan lah ya. Menciptakan dengan apa? Ya. Firman. Kau menuhankan perkataan ya. Kodrat menjadi manusia gitu. Iya, firman itu perkataan. Kau menuhankan perkataan kan? Kan? Gak usah melucu. Kau menuhankan perkataan. Nangis dia nangis. Dia tertawakan diri sendiri. Udah jadi firman menambahkan kodrat menjadi manusia. Kau menuhankan perkataan. Kau menuhankan perkataan kan? Kau menuhankan perkataan. Dia ketawa diri. Sakit perut gua. Kasihan kali dengan hotel-hotel ini. Dia menertawakan perkataan. Firman itu adalah perkataan. Berarti kau menuhankan perkataan kan? Kau menuhankan perkataan. Kasihan kali lah kalian ya. Jadi begini Pak, Mbak, Bang, kasih aku kesempatan. Ya kenapa? Ya silakan. Jadi judulnya Tuhan Kristen tidak ada kuasa ya. Iya. Itu judulnya ya. Jadi begini. Iya. Islam sangat dia tegas mengatakan bahwa berbohong itu adalah bagian dari dosa. Nah, betul. Yakin? Yakin kan? Nah, yakin kan? Yakin. Jadi ada juga Islam Al-Quran menegaskannya tentang keilahian Yesus. Anda percaya?
Di mana? Di mana Yesus? Ada nama Yesus dalam Al-Quran di mana? Di mana? Kita sebut Isa. Sebutkan datanya. Kita Isa. Ah, ya, Isa ya. Terus Berani nggak menerjemah? Anda mau menyamakan Yesus dengan Isa? Nah, dengar lu. Pada abad-abad. Saya tanya, Anda mau menyamakan Yesus dengan Isa? Iya. Iya. Kalau Anda mau menyamakan Yesus dengan Isa, jangan menuhankan Yesus. Iya. Dari mana dalilnya? Ya, jangan tuhankan. Satu-satu, satu-satu. Jangan menuhankan Yesus. Dengar dulu. Anda menyamakan Isa dengan Yesus, jangan kau tuhankan Yesus. Jangan kau Begini, tuhankan. dengar lu. Dengar Gak ada lu. begini, gak ada begini. Dengar dulu. Jangan Anda kau tahu tuhankan sejarah Yesus. Isa itu Tidak terbentuk ada dari mana? begini. Anda tahu nggak Tidak ada sejarah Isa itu begini. mana? Enggak, sejak kapan kau tidak menurut? Gak ada begini, gak ada begini. Berarti kau Anda menyamakan. penipu kau. Coba dengar dulu. Anda menyamakan Yesus dengan Isa. Kau yang penipu, kau yang penipu. Kau mau samakan Yesus dengan Isa. Balua, kami tidak menuhankan Isa. Kami tidak menuhankan Nabi Isa. Kalimat Allah dan Rasul. Oke, kau mau menyamakan Yesus dengan Isa. Berani Kau mau menyamakan Yesus terus. Berani nggak kau menerjemahkan? Anda mau menyamakan Yesus dengan Isa. Jelas ku Iya, samakan. Anda mau Jelas ku samakan Isa dan Yesus sama. Anda mau menyamakan Yesus dengan Isa. Jelas sama. Jangan Isa tuhankan. dengan Yesus. Jangan tuhankan. Jelas sama. Kenapa kau menuhankan Yesus? Kenapa kau tuhankan? Kau tahu kenapa? Di mana kami menuhankan Nabi Isa? Di mana kami menuhankan Nabi Isa? Enggak, dengar Ayo, dulu. Di mana? Dengar Dengar. Kenapa? Di mana kami menuhankan Nabi Isa? Dengar. Penipu. Penipu. Nggak ada bahasa. Penipu. Mereka nggak usah didengar. Di mana kami menuhankan Nabi Isa? Siapa bilang kau? Penipu. Di mana ku? Di mana kami menuhankan Nabi Isa penipu? Di mana ku? Di mana? Di mana ku bilang tadi? Ada ku bilang tadi rumah. Tadi kau mengatakan Nabi Isa dengan Yesus sama. Kau mengatakan Nabi Isa dengan Yesus sama. Kau menuhankan Yesus. Kau menuhankan Yesus. Di mana kami menuhankan Nabi Isa? Kau mengatakan Nabi Isa. 10 pun kalian lawan aku nggak takut. Cuman aku nggak dengar Tungki. Satu-satu kalian ngomong. Dengar lu. 10 pun kalian di atas aku nggak takut Tungki. Cuman satu-satu kalian ngomong Tungki. Satu aja. Dengar lu ya, aku ya. Kau artikan, kau terjemahkan. Kalau memang kau berani menerjemahkan ayat ini bahwa Isa kalimat udah Allah, ini dulu. berani Nabi kau Isa, kau menyamakan Yesus dengan kau menyamakan Yesus dengan Nabi Isa. Kau menuhankan Yesus. Di mana orang Islam menuhankan Nabi Isa? Jawab. Tidak ada menuhankan Nabi Isa. Orang Lalu Islam. kenapa kau menyamakan? Kenapa kau menyamakan Nabi Isa dengan Yesus? Tapi jelas Al-Quran. Kenapa kau samakan? Al-Quran jelas mengatakan Kenapa kau Isa samakan? kalimatullah dan Allah. Di mana kami menuhankan Nabi Isa? Penipu. Di mana kau penipu? Penipu di mana? Penipu. Di mana kami menuhankan Nabi Isa? Di mana? Memang Islam tidak Di menuhankan mana Nabi Isa. kami menuhankan Nabi Isa? Mengatakan kalimatullah dan Allah. Penipu, Kau yang penipu, naik tukang tipu kau yang penipu. Katanya Nabi Isa dengan Yesus sama. Ini ya, si Raja si Tungki ini dia mengatakan Nabi Isa dengan Yesus sama. Dia menuhankan Yesus. Di mana orang Islam menuhankan Nabi Isa? Sebutkan satu data orang Islam menuhankan Yesus. Di mana? Gak usah melotot. Di mana? Sebutkan satu data orang Islam menuhankan Nabi Isa. Sebutkan. Penipu. Kau samakan Yesus dengan Nabi Isa. Kau menuhankan Yesus. Tidak ada orang Islam menuhankan Nabi Isa. Di mana samanya? Gak usah melotot Tungki. matanya. Gak usah melotot mata. Udah kau agung penipu. Ini Oten. Kalau udah nggak bisa lagi menjawab dia kejam-kejam di atas. Inilah ya. Siapa yang kejam? Sekali naik Oten kayak gini. Astagfirullahaladzim. Siapa yang kejam? Astagfirullahaladzim. Inilah udah turunlah kau agung penipu. Tidak satu data pun kau bawa, data penipunya kau bawa Tungki. Apa lagi Raja? Udah dasar penipu. Naik pun Oten kejam-kejam penipu semuanya. Ya sekarang 4 tahun. Ya oke. Kita dari tadi untuk ya silakan. Ya, oke. Jaringan suara bagus. Oke, ini temanya Tuhan Kristen tidak ada kuasa. Baik. Tadi saya telah kasih dalil bahwa Yesus berkuasa di surga dan di bumi, tetapi saya coba kasih ada ayat lagi dalam ada maksudnya mensinkronkan karena tadi ibu bilang dia itu
punya kuasa di surga dan bumi itu diberikan oleh Allah kepada Yesus. Jadi saya coba sinkronkan Injil Yohanes 14 ayat ke sebentar, Yohanes 14 ini Injil Yohanes 14 ayat 8 ini salah satu murid Yesus berkata, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saya garis bawahi lagi, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku kerjakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Jadi di sini yang saya garis bawahi, aku dan Bapa adalah satu. Jadi tadi saya apa yang Ibu tadi sampaikan bahwa itu kuasa di surga dan bumi itu diberikan kepada Yesus Kristus yang kami percaya sebagai Tuhan. Tetapi dalam ayat ini dia bilang kepada Filipus, kenapa engkau sudah bersama-sama dengan aku, tapi kenapa engkau masih menanyakan tunjuk apa itu kepada saya? Jadi ini Bapa kan pasti menunjukkan kepada Allah. Jadi di sini jelas bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus itu adalah Tuhan juga. Silakan kalau Ibu punya penafsiran lain tentang ayat tadi, saya persilakan. Karena di sini kan Yesus yang Anda tuhankan itu tidak punya kuasa. Ya, silakan Ibu tanggapi lagi. Kalau saya punya pengertian sih begitu sih, dalam Yohanes 14 ayat 8 itu yang percakapan antara Yesus dengan Filipus tadi itu bahwa telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Berarti Yesus dan Bapa dan Allah itu satu. Jadi berkaitan dengan satu kesatuan. Itu sih pengertian saya dalam ayat ini. Kalau Ibu punya pengertian dalam ayat itu silakan. Bisa berbeda pendapat juga, tidak jadi masalah. Arti Yesus itu adalah Elohim, betul? Iya, kalau di sini kan dia bilang kan, aku barang siapa telah melihat Bapa, barang siapa telah melihat Bapa, barang begini. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa juga. Jadi ini kan Yesus berkata, ini kan barang siapa telah melihat Bapa, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa juga. Pak Pendeta, Pak Pengacara, ngomongnya bisa satu kok ngos-ngosan gitu. Oh ya, baik. Ini Yesus bilang, Tarik napas dulu, tarik napas. baik. Yesus bilang kepada Filipus, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, tunjukkanlah Bapa ini kepada kami. Jadi kalau pengertian saya sih, ini Yesus bilang bahwa
kalau sudah melihat Tuhan Yesus berarti sama saja sudah melihat Allah. Berarti Yesus itu adalah Allah sendiri. Itu pengertian dari saya. Silakan kalau ibu punya penafsiran dengan ayat ini, tidak apa-apa. Saya menghargai pendapat ibu juga nggak apa-apa. Oke. Sebelum saya ini, buat yang warga di YouTube jangan kemana-mana ya. Saya akhiri dulu live, nanti kita live lagi. Buat warga di YouTube jangan kemana-mana. 1 detik saja, oke? Sebentar ya Pak. Ya. Saya akhiri dulu live itu. Oke. Oke, tadi kan Bapak mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Satu apa Pak? Ya, ya ini kan ini Yesus bilang kan, barang siapa telah melihat aku berarti kan telah melihat Bapa. Berarti kan Yesus ingin berkata bahwa dia itu adalah Allah kan, begitu. Iya, satu apa? Iya, Yesus dan Bapa ini satu apa? Ya, maksudnya Bapak, artinya Yesus berkata, barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Makanya saya bilang berarti di sini Yesus itu berarti Yesus juga adalah Allah. Kalau penafsiran saya sih, kalau penafsiran ibu bagaimana? Kalau dengan ayat ini, kalau saya sih, pengertian ya silakan ibu. Bapak tadi mengatakan bahwa Yesus adalah, iya, ini kalau Yesus perkataan ini kan barang siapa sudah melihat aku, artinya dia juga sudah melihat Bapa. Berarti ini kan Yesus ingin menyampaikan kepada muridnya, kepada Filipus bahwa dia sesungguhnya adalah Allah. Itu penafsiran dari saya. Kalau ibu punya penafsiran bagaimana kira-kira ayat ini? Nih Bapak dari tadi katanya itu diulang-ulang. Saya dengar, saya paham. Saya nanya, jangan diulang-ulang kata-katanya. Berarti Yesus itu adalah Allah itu sendiri, adalah Elohim. Nah, kalau perkataannya ini Allah sih, kalau Yesus bicara begini, penafsiran saya. Kalau ibu bilang bukan ya? Bapak tinggal jawab aja iya atau tidak, Pak. Ya, kalau Yesus bicara begini, kalau penafsiran saya ya, dia juga Allah juga. Kalau Yesus bilang begitu, karena siapa sudah melihat aku, dia sudah melihat Allah juga, Bapa. Iya. Ya udah, kalau Yesus adalah Elohim adalah Bapak. Kalau sudah selesai berarti Bapak diam, saya ngomong. Yesus adalah Elohim, betul? Betul. Iya. Yesus adalah Elohim. Elohim adalah Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan, sebentar dulu Pak, Bapak bernarasi aja dulu. Sebentar, Bapak bernarasi aja dulu. Iya. Bapak ngomong aja dulu lagi, Bapak ngomong aja dulu lagi. Baik. Ya. Ya silakan Bapak ngomong aja. Ya, baik. Ini lagi di ayat lanjut juga, ini Yesus selanjutnya Yesus juga bilang kepada muridnya, dia bilang, aku berkata kepadamu di ayat 12, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi makanya kami kalau berdoa, kami meminta langsung kepada Yesus, karena di ayat 14 bilang, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi makanya kami kalau selalu berdoa, selalu langsung kepada Yesusnya, karena Yesus bilang, kalau engkau meminta sesuatu, aku akan melakukan. Oke. Tadi Papa mengatakan bahwa Yesus adalah Elohim. Elohim adalah Yesus. Nah, pertanyaan saya, di saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Elohim? Ya, kita fokus dulu kah? Saya penjelasan dari saya kan tadi sudah. Iya, ini ke situ. Kan sama itu Pak, itu ke situ. Ayo. Apakah Maria mengandung Yesus mengandung Elohim?
Boleh jangan, bisa jangan lari kemana-mana kah? Ya, silakan jawab. Saya pengen dengar ibu punya penafsiran dulu kah yang tadi itu yang Penafsiran. Yesus bilang kalau sudah melihat, kalau barang siapa telah melihat aku sudah melihat Bapa tuh, itu bisakah ibu punya penafsirannya, perkataan Yesus itu seperti apa begitu? Saya tidak menafsirkan, Pak. Saya tidak menafsirkan. Saya menanggapi itu. Kalau Bapak mengatakan kalau Yesus, ya, siapa yang melihat Yesus adalah melihat Bapa, sementara di ayat yang selain dikatakan Bapa itu tidak terlihat, bahkan suaranya tidak kedengaran. Nah itu. Ya, Bapa itu tidak terlihat, bahkan suaranya tidak terdengar. Tapi di ayat ini Yesus bilang barang siapa telah melihat aku, ia juga sudah melihat Bapa. Artinya kan berarti kan gambaran dari Yesus itu adalah Bapa sendiri. Makanya kan Yesus bilang barang siapa telah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Jadi penafsiran Iya, Pak, iya. Kalau Bapak mengatakan ini malah error. Kalau Bapak mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, nah di saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Allah? Jawab. Di saat Maria mengandung Yesus, apakah mengandung Allah? Ya, itu yang dilahirkan itu kan kodratnya kan adalah Kodrat bukan. Tadi Bapak mengatakan siapa yang melihat Yesus adalah melihat Bapa. Pertanyaan saya, di saat Maria mengandung Yesus, apakah mengandung Allah? bagaimana? Astagfirullahaladzim. Di saat Ya, Maria saya mengandung bayangkan. Yesus, apakah mengandung Allah? Ya, saya baca referensinya dulu. Kelahiran Yesus Kristus. Injil Matius 1 ayat 18 dan seterusnya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri,